Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita berjumpa kembali hari ini. Saya percaya kita semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Kita semuanya aman di dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan kita semuanya diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Mari bersama kita siapkan hati kita, datang kepada Tuhan. Buka hati kita yang terbaik, kita persembahkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami sampai dengan hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau menyertai, Engkau menjagai, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Di minggu kedua di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya kami mau terus mengandalkan Engkau, satu-satunya sumber pengharapan bagi kami, sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan, sumber kedamaian buat setiap kami. Terima kasih Bapa, hati kami terbuka untuk Engkau, kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau bersyukur, dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lagi katakan dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan
Tuhan, kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari datang kepada Tuhan, kejar hadirat Tuhan. Yesus mendekat padamu, Kaulah Tuhanku, Kaulah Bapakku, mendekat kepadamu. Ini kerinduanku, mengejar hadir-Mu, Yesus. Mari sembah Dia, haleluya, mengejar hadir-Mu, mendekat kepadamu, Yesus, sumber kehidupanku, Yesus Tuhan, Kaulah Bapakku, kekuatanku, perlindunganku, batu karang yang teguh. Oh, tiada yang lain, hanya nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus Tuhan, mengejar hadir-Mu. Makasih pemberi surga, mengucap syukur terima kasih. Kuasa hadirat-Mu yang kudus boleh melingkupi kami, boleh terus memelihara hati dan pikiran kami. Biarlah Kau sendiri yang berbicara Bapa, lewat kebenaran firman-Mu. Sikapkan hati kami, berikan kepada kami roh yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Yesus. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita kembali lagi untuk malam hari ini. Tuhan ingatkan untuk saya harus nyampaikan di Yesaya 24 yang saya dapat kemarin. Saya sampaikan di Zoom. Ya best di malam hari ini, sore hari ini, maksud saya Tuhan ingatkan kembali untuk saya bagikan, sampaikan ini saudara. Dari Yesaya 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya, akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Kemudian kita lambat ke ayat 21 dan 22.
Dikatakan maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Saudara, yang saya bagikan, saya sampaikan saudara, Tuhan ingatkan terus berulang-ulang kepada saya bahwa manusia itu akan tinggal sedikit, saudara. Bukan hanya karena corona, saudara. Bukan hanya meninggal karena corona, tapi banyak yang meninggal karena tanah longsor, karena gempa bumi, karena banjir bandang, karena yang baru-baru ini terjadi pesawat juga jatuh, saudara. Di sana sebelum pesawat itu kejadian itu terus mengiang-iang di dalam roh saya bahwa manusia itu makin sedikit, saudara. Mungkin kalau seseorang diingatkan kadangkala tidak bisa terima dengan maksud yang baik, kadangkala bisa tangkapnya salah. Tetapi ini sungguh-sungguh mengerikan, saudara, kalau Tuhan berbicara kepada saya, kalau saya mau sampaikan jujur, mengerikan, saudara. Dan ini dikatakan judulnya sudah nubuatan tentang akhir zaman. Kalau hal-hal ini sudah terjadi saat-saat ini, saudara, itu berarti sudah mendekati, berarti sudah ada katakan ambang pintu tentang akhir zaman. Kejadian-kejadian yang seperti ini sudah terjadi, saudara. Bumi berkabung saat ini dan layu. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga itu bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya. Bahkan dikatakan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhan yang mengucapkan firman ini. Ayat 4, bumi berkabung dan layu dan dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama, saudara. Saudara bisa bayangkan saat ini terus menerus keadaan dikatakan sana sini menghadapi goncangan gempa bumi, maksud tanah longsor, itu berbagai-bagai tempat, saudara. Banyak di mana-mana, saudara, dikatakan. Bahkan di sana dikatakan sebab itu sumpah serap, ayat yang kelima, bumi cemar karena penduduknya. Kenapa bumi bisa seperti itu, saudara? Bumi itu cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Banyak manusia yang tidak takut di zaman corona seperti ini. Mereka masih melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Bahkan mereka melanggar undang-undang, bahkan berani mengubah ketetapan-ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi dengan Tuhan. Banyak orang yang sudah dikatakan jauh meninggalkan Tuhan. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya, akan mendapat hukuman. Perhatikan, saudara, dan penduduknya mendapat hukuman. Jadi saudara, sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit. Saudara, itu terus mengiang-iang di dalam roh saya, saudara, bahwa manusia tinggal sedikit, manusia itu akan tinggal sedikit. Tuhan katakan ketika saya bertanya-tanya terus untuk tahun 2021 ini, saudara, sungguh kalau disampaikan, saudara, mengerikan. Tetapi saya mau sampaikan kembali di ayat Yesaya 26 ayat yang ketiga itu. Dikatakan yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah aku percaya. Saudara, makanya saudara, hati kita harus terus teguh berdiri di hadapan Tuhan, tetap menanti janji Tuhan, tetap hidup di dalam kebenaran, tetap dalam kondisi kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetap kita dalam keadaan hidup di dalam kekudusan, saudara. Maka damai sejahtera itu akan melimpah dalam hati saudara dan saya, sehingga kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling memfitnah, kita tidak saling membunuh, baik dengan perkataan, baik dengan tingkah laku, perbuatan. Banyak, saudara, saat ini orang tidak takut lagi sama Tuhan. Justru di zamannya
corona ini saudara. Banyak orang meninggal bukan karena corona, karena mereka menghadapi berbagai macam persoalan yang tidak tahan. Kadang bunuh diri bisa aja, yang tidak kuat saudara, banyak melakukan hal-hal yang jahat dan kotor, sehingga mereka banyak melakukan kejahatan itu. Terima kasih Tuhan mengingatkan kepada kita semua saudara. Dikatakan kita lompat ke ayat 21. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Ini nubuatan bagaimana Tuhan juga akan menghukum tentara langit di langit saudara, raja-raja bumi di bumi. Mereka akan dikumpulkan bersama-sama seperti tahanan dimasukkan dalam liang. Mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama. Saudara, kita serahkan semuanya. Ini sudah waktunya. Kita harus terus berdoa, berperang saudara. Dan saudara tahu bagaimana orang-orang yang mengalami kena corona itu, ya, ketika mereka diisolasi itu sama dengan orang yang seperti di dalam penjara saudara. Ya, oleh karena itu mari saudara kita terus hidup waspada, kita terus hidup hati-hati, berjaga-jaga di dalam doa, berjaga-jaga di dalam roh saudara, supaya saudara tetap dalam kondisi saudara tidak menyimpang, bahkan saudara tidak dikatakan mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian. Kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan bahkan tidak melanggar undang-undang khususnya saudara. Oleh karena itu mari saudara saya berdoa, saya tidak panjangkan firman saudara, tetapi yang Tuhan minta saudara supaya saudara tetap dalam hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari saudara, zaman sudah seperti ini, kita tidak saling untuk hidup di dalam kejahatan. Hati-hati tuh dengan apa yang kita lakukan saudara. Terus Bapa di surga, Engkau yang melihat setiap apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu. Mari Bapa ampuni kami, mohon belas kasihan pengampunan-Mu atas dosa pelanggaran anak-anak-Mu Tuhan, yang saat ini mungkin mereka tidak berjalan sesuai dengan pikiran Tuhan, pikiran Kristus. Mari Tuhan, mereka berjalan dengan pikirannya sendiri. Mereka membual, mereka memfitnah, mereka melakukan hal-hal yang jahat, yang najis dan yang kotor. Ampuni bangsa kami, ampuni Tuhan, ampuni orang-orang yang ada di dalam penduduk di bumi ini. Ampuni Tuhan penduduk di bumi ini, supaya bumi tidak cemar karena penduduknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Engkau melihat penyebaran virus corona Tuhan yang makin hari makin bertambah-tambah. Mari Bapa kami minta belas kasihan-Mu. Engkau sendiri Tuhan yang menyelesaikan, memutuskan semua penyebaran daripada virus corona ini Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu untuk bangsa kami Indonesia khususnya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang dikatakan banyak yang menghadapi Bapa kesusahan, kesakitan, kesesakan. Bahkan Kau sendiri yang mengetahui saat ini Bapa keadaan daripada bangsa kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan diri kami, anak-anak-Mu khususnya para medis yang sudah capek, yang sudah lelah. Tuhan tolong kasihanilah mereka. Biarlah Tuhan persiapkan hati mereka. Kalau mereka boleh berdiri di depan garis depan, garda depan itu Tuhan, biar Engkau meluputkan mereka dari segala kegentaran, meluputkan mereka dari penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, yang sakit saat ini Kau jamah dan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Biar mereka berteriak, Yesus tolong kami, Yesus sembuhkan kami. Oh Bapa, di dalam nama Yesus, biar Kau juga memberkati Bapak Jokowi yang akan divaksin lebih dahulu besok tanggal 13. Terima kasih Tuhan, semua sudah Kau kuduskan setiap vaksin yang masuk dan menyentuh. Bahkan Tuhan Engkau sendiri yang sudah menguduskan, mensterilkan alat-alat semua yang dipakai sebagai alat untuk menyuntik, memasukkan vaksin. Kuduskan, sterilkan semuanya dalam nama Yesus. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami semua, hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak kami Jokowi. Terima kasih supaya mereka bisa terus Bapak memimpin
memimpin negara kami Indonesia ini. Untuk Indonesia boleh terus maju, Indonesia boleh menang, Indonesia boleh tetap jaya, mereka boleh tetap ada di dalam cover Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.